Polisi telah menetapkan ke-10-nya sebagai tersangka. Mereka yang ditangkap diantaranya adalah Rahmawati Soekarno Putri, Sri Bintang Pamungkas, Kiflan Zain, Ratna Sarumpait, dan juga Ahmad Dhani. 8 orang diantaranya dijerat pasal pemufakatan jahat dengan ancaman 20 tahun penjara. Aku justru pengen tahu hukumnya itu seperti apa. Nantilah Pak, kita jelaskan di kita nggak perlu melakukan satu kekerasan. Pak. Ya. Video saat penangkapan aktivis Sri Bintang Pamungkas di rumahnya di Cibubur, Jakarta Timur beredar luas di media sosial pada Jumat pagi. Video ini mengkonfirmasi penangkapan Sri Bintang yang memang dikenal sangat vokal mengkritik pemerintah sejak zaman Soeharto. Kalau sekarang kan rejim Jokowi. Di waktu yang hampir bersamaan, 9 orang lainnya ditangkap di berbagai tempat berbeda. Musisi Ahmad Dhani dijemput polisi di Hotel Saripan Pasifik, Rahmawati Soekarno Putri ditangkap di kediamannya pada pukul 5 pagi, Ratna Sarumpait juga dibawa dari rumahnya pada pukul 5 pagi. Begitu juga dengan mantan Pangkostrat Maijen Purnawirawan Kiflan Zain yang ditangkap aparat gabungan TNI Polri selesai sholat subuh di kediamannya di perumahan Gading Gria Lestari, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat. Selain membawa Kiflan, aparat gabungan juga mengamankan sebuah tas berisi dokumen. Mabes Polri membenarkan penangkapan 10 orang yang dianggap akan melakukan tindakan makar terhadap pemerintahan yang sah. Karo Penmas Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto menuturkan penangkapan ke-10 orang itu dilakukan tim penyidik gabungan Polda Metro Jaya. Ke-10 orang ini hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan penyidik di Makobrimob Kelapa II Depok. Aku justru pengen tahu. 8 orang dijerat pasal 107 Junto 110 KUHP Junto 87 KUHP tentang makar. Sedangkan 2 orang lainnya dikenakan pasal 207 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ke-10 yang diamankan terancam pidana penjara maksimal seumur hidup dan minimal 20 tahun. Polda Metro Jaya telah menangkap, mengamankan 10 orang. Dalam kaitan 8 orang diduga melakukan upaya makar. Kemudian 2 orang melakukan pelanggaran yang terkait dengan pasal 28 Undang-Undang ITE. Mereka semuanya saat ini ada di Makobrimob Kelapa II. Sementara itu mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra yang juga ahli hukum tata negara mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Yusril mengaku akan mendampingi secara hukum ke-10 orang yang ditangkap. Yusril menilai pasal yang dituduhkan kepada 10 orang yang ditangkap bukan perkara ringan. Ya, saya secara profesional akan menangani masalah ini. Jadi paling tidak sementara ini saya harus mendengarkan keputusan supaya proporsional seluruh hukum. Isu makar ini telah berhembus lama setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencurigai aksi damai 4 November lalu telah ditunggangi aktor politik dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Aku justru pengen tahu hukumnya itu seperti apa. Nantilah Pak, kita jelaskan di Namun tudingan itu dibantah hingga akhirnya terjadi penangkapan. Pak. Tim Liputan, JAK TV. Iya, tunggu aja. Jadi tadi kan Iya, pemirsa, Mabes Polri akhirnya menetapkan status tersangka terhadap 10 orang yang ditangkap karena diduga akan melakukan tindakan makar kepada pemerintahan Jokowi. Mabes Polri masih membutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan apakah ke-10 orang tersebut ditahan atau tidak. Ini adalah hasil daripada penyelidikan, pengumpulan informasi dari berbagai sumber, dan jangka waktunya hampir setengah bulan lebih proses pengumpulan informasi, pengumpulan bahan-bahan keterangan dan lainnya, sehingga disimpulkan terhadap 10 orang ini bisa dilakukan tindakan hukum, yaitu berupa penangkapan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Terakhir, untuk status mereka saat ini adalah tersangka, dan nanti setelah 24 jam pemeriksaan akan kita tentukan status selanjutnya. Terakhir, untuk status mereka saat ini adalah tersangka, dan nanti setelah 24 jam pemeriksaan akan kita tentukan status selanjutnya.
Ya, pemirsa, 10 orang ditangkap karena diduga melakukan makar. Pemirsa, ini kami bahas di Ada Berita Petang. Anda bisa berpartisipasi di Twitter kami @jaktivikom dengan hashtag 10 tersangka diduga melakukan makar. Dan membahas ini kami bersama dengan pengamat intelijen Bapak Heri Sucipto. Pak Heri, selamat malam. Selamat malam. Oke, Pak Heri, ini 10 orang ditangkap, bahkan sudah dikasih status tersangka begitu. Mungkin menjadi pertanyaan banyak orang begitu ya, sebegitu gentingkah begitu ya keamanan negara kita begitu. Ada 10 orang yang diduga melakukan makar. Iya, pertama perlu saya sampaikan bahwa dalam suatu negara yang demokrasi menganut asas-asas prinsip-prinsip demokrasi, saya kira kritik-kritik dari berbagai elemen masyarakat saya kira hal biasa ya. Tetapi dalam konteks para tokoh 10 orang ini yang ditangkap, saya kira polisi juga tidak sembarangan menangkap mereka, tentu dengan mereka mengantongi alat-alat bukti dan lain sebagainya, sehingga aparat penegak hukum merasa perlu menangkap mereka. Nah, kondisinya sekarang saya kira penangkapan ini menjadi apa ya? Mungkin bisa dikatakan genting, bisa juga, tetapi bisa dikatakan biasa juga, bisa juga. Dalam artian kalau biasa sebenarnya penangkapan ini kan hal biasa kalau dicurigai atau dianggap melanggar, ada indikasi melanggar hukum ya. Oke, tapi pidananya ini bukan main-main begitu, pidana berat begitu ya, dengan rencana atau pemufakatan makar begitu. Ya, ini tadi saya katakan dugaan saya, pandangan saya ini menjadi genting karena ada momentum aksi bela Islam yang melibatkan, saya kira hari ini lebih dari 3 atau 4 juta. Ada indikasi makar begitu sehingga di aksi demo akbar atau super damai begitu yang dilakukan hari ini. Indikasinya ini kan dari berbagai pertemuan dan yang mereka lakukan ini, yang mereka yang ditangkap ini ingin memanfaatkan momentum aksi bela Islam. Sehingga ini dikhawatirkan akan memperkeruh aksi yang sebenarnya yang tujuan awalnya itu baik, damai, zikir, doa dan lain sebagainya, nanti dikhawatirkan menjadi ricuh. Karena ada pengalaman sebelumnya kan, sempat terjadi ricuh. Ya, masyarakat ini melihat begitu ya, bahwa dari 10 orang ini kan ini biasanya melakukan tadi orasi begitu ya, atau mengkritik pemerintah begitu. Dan hal ini dinilai menjadi satu hal yang wajar begitu ya, mengkritik kebijakan pemerintah begitu. Atau ada gerakan begitu ya, gerakan bawah tanahnya yang sudah dibaca oleh pihak kepolisian begitu dari 10 orang ini. Ya, kalau menurut saya sih dalam setiap aksi sih selalu ada kecenderungan ya pihak tertentu yang memanfaatkan. Nah, dalam konteks ini saya yakin aparat punya bukti yang kuat sehingga ke-10 orang yang ditangkap ini diduga kuat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan kepentingan-kepentingan yang mereka inginkan, yaitu dengan tujuan ada indikasi kuat makar. Nah, ada indikasi menggulingkan pemerintahan begitu? Iya, sejauh yang saya baca mereka ada indikasi itu, misalnya dengan memanfaatkan masa demo yang di Monas, kemudian nanti akan dikiring ke gedung DPR MPR, kemudian di sana dipaksakan untuk menguasai gedung DPR MPR dan memaksakan pimpinan MPR untuk melakukan sidang istimewa dengan agenda menurunkan pemerintahan yang sah secara konstitusional dan membentuk pemerintahan yang transisi. Saya kira tidak ada alasan yang kuat seperti itu. Beda case-nya dengan tahun 98 ketika terjadi krisis moneter dibarengin dengan tuntutan turunnya Pak Harto dari Presiden, dan ini sangat beda sekali karena ini kan hal biasa ya, masyarakat berkumpul kemudian menyampaikan aspirasi di depan publik dan itu jamin undang-undang. Tetapi kalau itu dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan tertentu seperti makar, saya kira aparat sudah benar untuk menindak tegas untuk itu. Artinya tidak berlebihan begitu ya upaya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke 10 orang ini? Ya, saya kira mereka sudah sesuai dengan hukum lah, aturan lah, menangkap mereka yang dicurigai, karena ini kepentingannya adalah kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu keselamatan bangsa dan negara. Ya, makar itu di semua negara di dunia ini kan memang kejahatan terbesar. Karena dia tujuan akhirnya adalah menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa sebab yang dilegalkan oleh undang-undang konstitusi. Ya, Pak Heri, akan kita lanjutkan, kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.
untuk status mereka saat ini adalah tersangka. Dan nanti setelah 24 jam pemeriksaan akan kita tentukan status selanjutnya. Ya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan masih bersama dengan Pak Heri Sucipto, pengamat intelijen. Pak Heri, ini ada yang berpendapat juga begitu ya, bahwa apa yang dilakukan begitu ya, antisipasi begitu biar ke 10 orang ini tidak bikin gaduh begitu, karena kerap melakukan orasi-orasi begitu di di beberapa panggung politik. Ya, saya kira pihak aparat keamanan atau pemerintah ini kan selalu melakukan atau mengambil tindakan yang tingkat risikonya paling rendah lah, tindakan preventif. Tapi kan tidak bisa dicegah seseorang ditangkap atau siapapun ditangkap, kan tentu ada rekam jejaknya. Dia apa yang sudah dilakukan. Kemudian pada tingkat tertentu kalau sudah membahayakan, saya kira orang itu harus diselamatkan karena demi kepentingan yang jauh lebih besar. Betul nggak sih langkah penangkapan ini begitu untuk ngerem kebebasan berpendapat? Pak Heri, mungkin ada pandangan? Iya, saya kira enggak lah, karena apapun ya di negara kita yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan menyampaikan aspirasi di depan umum itu dijamin undang-undang, tetapi juga harus diingat bahwa kebebasan itu dibatasin oleh kebebasan orang lain dalam bentuk undang-undang yang juga menyebutkan dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Ketika aturan-aturan itu sudah dilanggar, maka orang itu juga harus siap menerima risikonya. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Misalnya kalau Ahmad Dhani disangkakan dengan undang-undang ITE karena provokasi waktu orasi, bagaimanapun juga presiden adalah simbol negara, tidak boleh dicaci maki atau siapapun lah. Iya, Pak Heri, kalau Anda baca begitu, ini sebenarnya pola makar yang dilakukan oleh 10 orang ini seperti apa begitu ya? Mirip nggak apa yang terjadi pada tahun 98 begitu? Saya kira tidak ya. 98 itu tidak ada makar. 98 itu karena akumulasi masyarakat, akumulasi berbagai persoalan, himpitan ekonomi, sosial dan lain sebagainya, termasuk politik, sehingga menjadi gunung esnya itu tidak bisa tertahankan lagi. Semua masyarakat. Kalau begitu tindakan begitu dugaan makar yang dilakukan oleh 10 orang ini termasuk ke dalam jenis atau kelompok, karena di Undang-Undang 107 KUHP begitu kan ada beberapa jenis begitu ya dugaan makar sendiri. Ini masuk ke kelompok yang mana begitu? Pemufakatan jahat begitu atau memang jelas-jelas ingin menggulingkan pemerintah? Saya kira kalau dari indikasinya mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Ya siapapun ya berhak menggulingkan pemerintah dalam artian harus konstitusional. Mari kita gulingkan melalui proses demokrasi, yaitu pesta demokrasi 5 tahunan. Kita nggak puas nanti, ya udah kita pilih yang lain. Atau ada konstitusional. Ada aktor di balik begitu ya. Maksudnya dalang begitu di balik 10 orang ini, atau memang 10 orang ini adalah pelaku terduga begitu ya, tersangka tindakan makar? Saya tidak bisa memastikan apakah di balik 10 orang ini ada aktornya atau mereka itu murni sebagai aktor di situ, tetapi fakta aspirasi pribadi begitu. Apakah aspirasi pribadi atau menyuarakan kepentingan tertentu, tapi yang jelas dari fakta hukum, dari penangkapan itu kan aparat juga menyita beberapa alat bukti, kemudian mengantongin alat bukti sebelum menangkap kan harus mengantongin paling sedikit 2 alat bukti untuk menangkap seseorang. Dan kalau sudah ditangkap, saya kira polisi sudah memiliki itu, dan ini tidak main-main karena hukumannya kan sangat berat, seumur hidup. Ini sebelum dari beberapa aksi sebelumnya ini selalu disinyalir ada aktor politik yang mendunggangi begitu ya, aksi massa sendiri begitu, dan tindakan atau langkah nyata sudah dilakukan kepolisian dengan menangkap 10 orang ini. Taruhannya adalah citra kepolisian begitu. Kalau memang 10 orang ini bersalah atau tidak bersalah begitu, ukurannya seperti apa? Iya, kalau menurut undang-undang kan aparat atau polisi punya waktu 1 kali 24 jam untuk memeriksa mereka yang ditangkap. Kalau ternyata tidak terbukti, ya dia harus dilepaskan. Tapi kalau terbukti, proses dilanjutkan. Nah, pertaruhannya memang dimanapun dalam satu kasus ya, citra polisi. Apakah itu dalam kasus itu nanti pengadilan benar, bersalah atau tidak? Kalau bersalah ya berarti apa yang dilakukan aparat penegak hukum itu benar dalam hal polisi. Tapi kalau tidak itu taruhannya nanti bisa yang ditangkap bisa menggugat balik
Itu Oke. kan proses hukum. Kalau tidak biasa. ditangkap begitu, apa yang Pak Heri bisa baca begitu? Apakah pemerintah terkesan berlebihan begitu ya menanggapi beberapa aksi yang terjadi belakangan ini? Ya saya kira kalau berlebihan tidak ya. Oke. Karena bagaimanapun juga pemerintah maupun aparat menghadapi segala sesuatu sudah sesuai koridor, bahwa ada pro kontra itu hal biasa dalam negara demokrasi ya. Oke. Tetapi bahwa saya yakinlah polisi bisa bertindak profesional Oke. dan tidak main-main, karena taruhannya seperti berkali-kali dikatakan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah bagaimana mengembalikan trust polisi di masyarakat, Baik. di mata masyarakat, dan tentu tuntutan profesionalitas Oke. antara lain dalam penanganan berbagai kasus-kasus yang Oke. yang ada di masyarakat. Oke, Saya kira kalau itu. memang terbukti begitu ya, proses hukum dilanjutkan begitu ya. Saya Kalau kira masih lanjut, tidak terbukti, nah ini memang harus dilepaskan, harus dilepaskan karena begitu. itu amanat undang-undang. Baik, Pak Heri, terima kasih bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Pemirsa, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Perbuatan apa saja yang mereka lakukan sehingga pantas disebut terduga makar, atau adakah dalang lain yang memperalat para aktivis ini untuk bertindak makar? Untuk membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan ini telah hadir di studio kami pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, dan nanti juga bergabung anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil. Selamat malam Pak Abdul Fikar. Selamat malam Mbak Tasa. Ya, Pak Fikar, hari ini kita menyaksikan ada aksi damai di Monas. Oke. Tetapi pagi-pagi yang lebih mengagetkan kita lagi adalah penangkapan 10 orang itu. Ya. Kalau melihat nama-namanya saja Pak Fikar, apa komentar Anda? Tidak hanya nama tapi penangkapannya. Itu saya merasa ada di 16 tahun yang lalu. Di era Orde Baru? Iya, saya merasa ada di era itu, gitu. Karena itu tadi, ada penangkapan yang tiba-tiba, gitu. Mestinya kan, kalau menurut saya ya kalau masih bisa dipanggil dulu. Nah, polisi kan sempat mengatakan bahwa sudah ada pemanggilan tetapi tidak datang, dan bahwa tadi konferensi pers yang digelar oleh kepolisian pada sore tadi mengatakan bahwa sudah ada penyelidikan selama hampir 1,5 bulan sebelumnya, sampai hari ini kemudian diputuskan untuk melakukan penangkapan. Oke. Setahu saya yang dipanggil nggak datang itu Ahmad Dhani, ya, yang memang satu dari 10 itu. Ya. Ya, tapi dia tadi saya dengar tuduhannya bukan makar, 207 penghinaan terhadap pejabat umum, pejabat publik, gitu. Nah kalau itu tuduhannya sebenarnya juga sudah ada nggak laporan dari presiden langsung? Karena 2015 kemarin MK itu memutuskan semua penghinaan terhadap orang per orang maupun pada pejabat itu delik aduan. Gitu. Jadi harus orangnya langsung yang lapor. Gitu, Okay. ya. Nah, tapi kembali kepada pertanyaan Mbak tadi, ya itu tadi, ketika mendengar ada 10 orang yang ditangkap, gitu ya, saya merasa balik ke zaman yang lama. Ya, itu satu. Yang kedua, saya kira kalau lihat nama-nama orangnya, ya, potensi yang makar seperti digambarkan orang perebutan kekuasaan seperti di Thailand umpamanya, yang sering kali kan, kalau Thailand itu veterannya udah pengalaman, makar melulu, hampir setiap ini ya. Nah, gambaran itu nggak ada sama sekali, makanya saya agak terkejut juga gitu. Loh, kok saya bilang potensinya nggak ada, itu cuma kumpulan orang yang punya pendapat kritis menyampaikan permohonannya atau pernyataannya kepada. Oke, kalau kita kembali lagi untuk membahas yang lebih mendasar lagi, apa sih sebenarnya yang disebut makar? Tindakan seperti apa yang kemudian bisa dikategorikan makar sehingga polisi kemudian bisa teryakinkan untuk melakukan penangkapan? Oke, yang disebut makar adalah menggulingkan kekuasaan dengan mekanisme yang melawan hukum. Kalau perspektifnya hukum ya, artinya yang tidak sah. Karena setiap 5 tahun kita juga punya mekanisme untuk pergantian pimpinan. untuk pertandingan penggulingan kekuasaan, gitu kan, petahana lawan yang tidak petahana, gitu. Tapi ada mekanismenya, gitu. Itu satu. Yang kedua, ada lagi mekanisme yang lain, pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Kalau presiden atau kepala negara melakukan tindak pidana, bisa juga digulingkan, gitu, lewat pemakjulan.
Ya itu melalui mekanisme DPR, MPR, MK, terus balik ke Jadi MPR dan sebagainya. tindakannya harus sudah dilakukan dulu, atau kalau berupa perencanaan itu juga masih bisa dikenakan pasal yang sama? Nah, kalau lihat itu, ketika pasal 107 itu dihubungkan dengan pasal 87, ya, maka ada memang di situ niat saja sudah bisa dipersoalkan oleh oleh penyidik gitu. Ya. Tapi gini, sebelum jauh saya katakan polisi punya kewenangan penuh ya untuk menangkap atau tidak menangkap orang, atau menangkap orang karena dia merasa sudah memiliki alat bukti. Itu clear gitu. Artinya saya tidak persoalkan itu. Tetapi apakah itu orang yang ditangkap itu punya indikasi yang kuat makar gitu ya? Ya itu kembali kepada pandangan subjektifnya polisi sebenarnya. Tapi kalau menurut saya lihat dari orangnya, kemudian track record mereka dari tahun-tahun yang lalu gitu ya. Tindakannya cuma sebatas memberi pernyataan yang sangat kritis gitu loh. Dan itu kalau menurut saya tidak harus pakai makar. Boleh lah umpamanya ini kan jadi serem kalau menurut saya jadi seperti seolah-olah negara itu sedang dalam keadaan gimana gitu. Padahal mereka nggak punya pasukan, tidak punya apa. Sayang sekali memang apa yang menjadi dasar penangkapan kemudian alat-alat bukti itu belum dibuka oleh polisi. Tetapi tadi sempat beredar bahwa salah satu indikasi atau salah satu yang mendasari penangkapan itu sempat beredar surat dari Sri Bintang Pamungkas yang menyatakan diantaranya ada 3 poin, yaitu meminta MPR menyatakan berlaku kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kemudian mencabut mandat Presiden dan Wakil Presiden saat ini yang dijabat oleh Joko Widodo dan Yusuf Kala, dan yang ketiga mengangkat pejabat Presiden Republik Indonesia yang baru sekaligus Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun pemerintahan transisi Republik Indonesia. Kalau dari sini saja Pak Fikar, ini apa bisa dikategorikan sebagai tindakan makar? Kalau menurut saya tidak bisa. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa sih Bintang Pamungkas? Ya kan? Dia bukan pimpinan partai terbesar di Indonesia. Dia bukan, dia hanya kalau di Amerika namanya dissident, orang yang selalu berpikir kritis dan membuat pernyataan kritis gitu. Kamu saya itu cuma semacam menyalurkan aspirasi gitu. Karena sepenuhnya mengganti atau tidak mengganti kan ada di MPR. MPR memang punya kewenangan itu, tapi ada mekanismenya. Dan saya yakin tidak semua orang minta ke MPR itu sidang MPR sidang istimewa MPR mau melaksanakan. Malah kalau sidang MPR melaksanakan, berapa MPR itu? 500 ya. Mereka yang kudeta sebenarnya. Bukannya Bintang itu hanya masyarakat gitu. Ketika mereka mengadakan sidang istimewa, yang makar itu MPR-nya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai di mana sebenarnya batas kebebasan menyatakan pendapat dan kemudian di mana juga itu dinyatakan sudah sebagai persiapan menjelang makar. Di segmen selanjutnya Pak Fikar. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, siapa dalang makar, itulah topik dari Prime Time Talk hari ini, dan saat ini sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil. Selamat malam Pak Nasir. Malam Tasya. Iya Pak Nasir, apa komentar Anda dengan penangkapan 10 orang pada pagi tadi? Iya, saya kagetnya karena ditangkap tadi pagi ya, sebelum aksi 212 berjalan. Dan kalau saya lihat orang-orang ini kan orang yang selama ini kritis dengan pemerintahan. Bukan pemerintahan yang sekarang saja, pemerintahan sebelumnya juga mereka kritis. Bahkan terakhir Ratna Sarumpait itu pernah meminta ke Komisi 3 untuk menggelar pernyataan. Dan salah satu pernyataannya itu meminta agar Tito Karnavian mundur sebagai Kapolri. Itu 2 hari sebelum 212 ini. Nah, jadi memang seperti Ahmad Dhani, kemudian Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpait, kemudian Apa kita sebenarnya sudah terbiasa mendengar ya, dari nama-nama ini yang selama ini memang memberikan kritik kepada pemerintahan ya, kalau Kiflan Zain soal PKI dan lain sebagainya. Nah, karena pertanyaannya apakah karena mereka selama ini kritis dengan pemerintah yang berkuasa,
lalu kemudian dicari alasan atau dicari sesuatu yang kemudian menjurus bahwa mereka sedang melakukan makar. Ya, jadi memang di satu sisi kita menghormati apa yang dilakukan oleh kepolisian. Walaupun praduga tak bersalah itu harus dikedepankan. Tapi menurut saya kalau kemudian ternyata tidak seperti yang disangkakan oleh kepolisian, ini akan berlaku misalnya senjata kembali memakan tuannya sendiri. Oke, akan berbalik dengan lebih dahsyat lagi. Jadi memang ini pertaruhan menurut saya seberapa mampu misalnya polisi membuktikan bahwa memang orang-orang ini adalah orang-orang yang mempersiapkan makar terhadap pemerintahan yang sah kepada presiden atau wakil presiden, karena makar itu kan artinya bisa juga secara politik kudeta, ya. Kalau secara hukum ya makar, gitu ya. Nah, sehingga kemudian kalau orang yang sudah makar itu tentu dia sudah mempersiapkan, dia sudah punya segalanya, ya. Bahkan dalam revisi KUHP yang sekarang kami sedang laksanakan, pemberontak juga kita masukkan dalam kelompok makar itu sendiri. Jadi memang ini menurut saya polisi harus benar-benar mampu membuktikan bahwa mereka ini adalah kelompok makar. Jadi kalau kita lihat sebelumnya kepolisian mengatakan bahwa aksi 212 nanti akan ditunggangi oleh ISIS. Ya, lalu kemudian beberapa terduga teroris itu kemudian diamankan, ditangkap ya di beberapa tempat. Nah, kemudian makar ya. Jadi dan tadi pagi dibuktikan. Ya, kita berprasangka baik bahwa polisi ingin mengamankan aksi 212 dari segala sesuatu yang bisa merusak aksi damai ini, ya, sehingga kemudian dipisahkan. Ya, tapi sekali lagi menurut saya tidak cukup itu saja. Anggapan publik harus dibuktikan bahwa memang ini orang-orang ini adalah bahagian dari orang yang ingin berbuat makar kepada pemerintahan yang sah. Oke, baik. Saya tahan dulu di situ karena sudah bergabung kolega dari Pak Nasir Jamil di sini, sama-sama anggota Komisi 3 dari PDI Perjuangan, ada Ahmad Basarah. Selamat malam Pak Basarah. Selamat malam. Iya. Malam Bung NJ, selamat malam. Makasih Mas Ahmad. Doktor ini. Ya. Pak Basarah, tidak terlalu banyak informasi yang dilepas oleh pihak kepolisian hari ini terkait dengan penangkapan 10 aktivis pagi tadi. Tetapi apa yang kemudian mungkin Anda bisa tangkap dari nama-nama yang dibuka bahwa ada sejumlah tokoh yang hari ini ditangkap bersamaan dengan dilaksanakannya aksi damai? Baik, pertama standing posisi saya sama dengan sahabat saya Ustadz Nasir Jamil, bahwa sebagai Komisi 3 DPR RI, kami memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh semua instansi penegakan hukum termasuk Polri. Kedua, saya ingin menanggapi peristiwa hukum penangkapan beberapa tokoh masyarakat kita oleh Polri dalam dua perspektif. Pertama, perspektif hukum. Dalam perspektif hukum, oleh KUHP, Polri memang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan kepada siapapun yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum. Polri diberi waktu 1 kali 24 jam untuk membuktikan orang yang ditahan itu atau yang ditangkap atau yang diperiksa itu terbukti melanggar hukum. Begitu. Kemudian yang kedua, saya kira kita perlu memberikan kepercayaan kepada Polri sebagai lembaga penegakan hukum yang kita miliki, yang oleh Undang-Undang Polri dan KUHP diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap apapun dan kepada siapapun yang diduga telah melakukan tindak pidana tertentu. Nah, oleh karena itu penangkapan terhadap beberapa tokoh masyarakat kita yang dilakukan oleh Polri secara hukum, menurut hemat saya, mestinya Polri memiliki alat-alat bukti yang cukup untuk melakukan tindakan hukum itu. Karena Polri saat ini bekerja tidak di ruang hampa. Polri bekerja di dalam perhatian publik yang sangat luas, apalagi dia terkait dengan peristiwa-peristiwa yang monumental yang menjadi perhatian banyak publik, termasuk berbagai aksi dari umat Islam yang menunjukkan aspirasinya kepada bangsa dan negara terhadap siapapun yang diduga melakukan tindakan penistaan terhadap kitab suci Al-Quran. Sehingga oleh karena itu, dalam perspektif hukum, saya kira
kita berikan waktu kepada Polri untuk membuktikan dugaannya kepada para mereka yang telah ditangkap dan ditahan serta diperiksa untuk membuktikan bahwa memang ada alat-alat bukti yang cukup. Dan oleh karena itu, jika kemudian nanti para tersangka ataupun terduga tersebut diduga tindakan kepolisian ini melanggar prosedur, melanggar KUHAP dan lain sebagainya, mekanisme hukum kita memiliki cara-cara untuk melakukan gugatan dan sebagainya seperti proses peradilan. Jadi oleh karena itu, tanpa mendahului kewenangan polisi untuk memproses lebih lanjut dan membuktikan bahwa di dalamnya memang terdapat dugaan tindak pidana pelanggaran baik terhadap dugaan makar, penghinaan kepada para negara maupun penyalahgunaan undang-undang ITE, maka kita tunggu dalam 1 hari ke depan. Gitu. Baik, Pak Basarah. Kedua, halo? Iya, Pak Basarah, mohon maaf saya potong. Katakan saja memang polisi memiliki bukti yang kuat karena tadi di konferensi pers pada sore tadi Pak Rikwanto mengatakan bahwa sudah melakukan penyelidikan selama hampir 1,5 bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk menangkap ke-10 orang itu. Kalau mereka memang memiliki barang bukti yang kuat, kira-kira melihat nama-nama ini, apakah mereka bekerja sendiri atau bekerja bersama-sama atau jangan-jangan ada dalang yang lebih besar lagi atau ada kepala yang lebih besar lagi yang mendanai orang-orang ini? Ya, oleh karena itu saya ingin menyampaikan perspektif yang kedua, yaitu perspektif politiknya. Nah, dalam perspektif politik, kita sudah mendengarkan pernyataan Kapolri pada saat aksi umat Islam damai tanggal 4 Desember yang lalu, di mana beliau katakan ada dugaan aktor-aktor politik yang memanipulasi gerakan damai umat Islam pada 4 November yang lalu untuk tujuan-tujuan di luar gugatan substansial umat Islam untuk memperjuangkan keadilan atas dugaan penistaan yang dilakukan oleh Pak Ahok. Di mana di dalam durasi waktu hampir 14 jam, aksi demonstrasi damai itu memang secara bukti material, kita secara awam sudah melihat ada pernyataan-pernyataan politik dari aktor-aktor politik, dari tokoh-tokoh politik, yang pernyataan-pernyataannya itu di luar substansi gugatan umat Islam tersebut. Nah, jadi oleh karena itu saya kira dalam konteks politik itu, dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, pasti Polri dengan kecanggihan alat-alat yang mereka miliki, penyadapan, intelijen, dan lain sebagainya, mereka sudah mengumpulkan semua alat-alat bukti itu. Nah, tetapi yang terpenting kalau saya lihat dari aspek preventif ya, dalam pengertian menjaga kemurnian umat Islam yang betul-betul ingin memperjuangkan karena akidah umat Islam diduga dinistai oleh Pak Ahok, tidak ternodai oleh aktor-aktor politik yang kepentingannya di luar kepentingan umat Islam yang murni itu untuk kemudian tidak mencederai aksi damai yang alhamdulillah hari ini saya kira kita semua patut berbangga bahwa umat Islam Indonesia telah menunjukkan satu peradaban demokrasi yang tinggi, melaksanakan aksi, menyampaikan ekspresi dengan damai, apalagi dengan doa di Monas yang menjadi simbol nasional bangsa Indonesia, tidak ternodai oleh berbagai macam aksi provokasi yang pada demonstrasi tanggal 4 November yang lalu sempat dinodai oleh pernyataan-pernyataan yang justru mencederai kemuliaan umat Islam sendiri. Oleh karena itu, menurut hemat saya, secara positif kita perlu melihat langkah Polri ini adalah langkah preventif untuk menunaikan kewajibannya menjaga aksi damai umat Islam pada Jumat tadi yang memang diawali dengan kesepakatan untuk melakukan aksi demonstrasi damai. Dan kalau kita lihat nilai positifnya hari ini, demonstrasi atau aksi damai dengan doa nasional yang dipimpin oleh para ulama, habaib dan lain sebagainya, di mana Presiden juga ikut terlibat di dalamnya, betul-betul menunjukkan kemuliaan umat Islam dalam hal menyampaikan gagasan, pendapat dan aspirasinya kepada publik. Saya kira pada perspektif inilah kita harus memberikan satu pengertian yang positif kepada Polri, begitu. Oke, baik, ditahan dulu Pak Ahmad Basarah, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kombes Pol Rikwanto mengatakan polisi menetapkan tersangka kepada 10 orang terkait dugaan permufakatan jahat. 8 di antara mereka ditangkap atas tuduhan makar dan akan dikenai pasal 107 Jungto pasal 110 Jungto pasal 87 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 80 tahun atau maksimal penjara seumur hidup. Sementara 2 tersangka lain melanggar Undang-Undang ITE. Menangkap, mengamankan 10 orang. Dalam kaitan 8 orang diduga melakukan upaya makar, kemudian 2 orang melakukan pelanggaran yang terkait dengan pasal 28 Undang-Undang ITE. Mereka semuanya saat ini ada di Mako Brimob Kelapa II dan sedang dalam pemeriksaan. Kepada mereka, ada yang belum sempat diperiksa karena menunggu pengacaranya, ada juga yang sudah dapat diperiksa. Jadi dalam kesempatan ini proses pemeriksaan di Kelapa II Mako Brimob masih berlangsung. Kemudian besok pagi kita akan sampaikan kepada media hasil daripada pemeriksaan tersebut, yaitu setelah 1 kali 24 jam. Dan memang hitungan mundurnya, mudah-mudahan penyidik bisa menyimpulkan semuanya hasil pemeriksaan tersebut pada tengah malam nanti atau pada awal dini hari nanti. Namun saya pastikan untuk disampaikan kepada media adalah besok pagi antara jam 9 dengan jam 10 pagi. Untuk tuduhan tadi makar dikenakan pasal 107, kemudian Jungto pasal 110, Jungto pasal 87. Jadi ada permufakatan jahat untuk makar. Dan tentang mengapa kepada mereka dituduhkan pasal-pasal tersebut, ini adalah hasil daripada penyelidikan, pengumpulan informasi dari berbagai sumber, dan jangka waktunya hampir setengah bulan lebih proses pengumpulan informasi, pengumpulan bahan-bahan keterangan dan lainnya, sehingga disimpulkan terhadap 10 orang ini bisa dilakukan tindakan hukum, yaitu berupa penangkapan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Terakhir, untuk status mereka saat ini adalah tersangka, dan nanti setelah 24 jam pemeriksaan akan kita tentukan status selanjutnya. Terima kasih. Ya baik pemirsa, kami lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau memang masih berupa perencanaan, perencanaan yang seperti apa yang kemudian bisa dikategorikan makar? Pengertian makar sendiri itu tadi ada Pak Jamil kudeta dalam bahasa politik gitu kan, dalam bahasa hukumnya menggulingkan pemerintahan yang sah gitu. Mestinya kalau ada satu kekuatan menggulingkan pemerintahan yang sah, pasti itu dia punya kekuatan juga gitu. Artinya punya kekuatan yang hampir sama dengan pemerintah. Karena itu seringkali penggulingan kekuasaan itu oleh militer juga. Seringkali dilakukan oleh militer karena mereka yang punya pasukan, punya senjata. Seringkali dilakukan oleh jadi kalau menurut saya ini agak tidak logis gitu ya. Bahkan kalau menurut saya terlalu tinggi menempatkan yang 10 orang ini sebagai pemakar, gitu, pelaku makar, gitu. Terlalu apa namanya? Meskipun bukan tidak mungkin juga. Tidak mungkin kalau tidak mungkin mungkin kalau di belakang dia ada kekuatan besar juga. Nah itu yang kan kita nggak tahu. Tapi selama ini seperti Pak Nasir Jamil tadi bilang, dari rejim ke rejim orang-orang ini kritis, gitu. Mestinya kalau menurut saya ini dijadikan partner yang kritis. Dia dijadikan semacam pihak-pihak yang mengkritisi dengan yang independen gitu. Nah kalau DPR dia pengawas pengontrol juga pemerintah, pengkritis pemerintah, tapi dia
ada koridor melalui komunitas partai gitu. Mereka terikat pada apalagi kalau koalisi pasti nggak, mestinya sih tidak mengkritisi, walaupun yang terjadi sekarang koalisi pun mengkritisi juga gitu ya. Tapi yang ini orang-orang ini atau ada banyak kekuatan di dalam masyarakat juga, umpamanya saya bilang lah umpamanya LSM atau pers tertentu, pers juga kekuatan untuk mengkritisi sebenarnya gitu ya. Nah ini kalau saya digolongkan ke yang saya. Oke, baik. Kalau sekarang pertanyaannya seperti ini, kalau tadi Pak Fikar mengatakan bahwa harus ada semacam kekuatan yang besar di belakang mereka, ataukah orang-orang ini jangan-jangan hanya sebagai pion-pion di depannya saja, tetapi ada satu kekuatan besar di belakangnya yang kemudian menggunakan mereka sebagai corong-corong yang untuk memobilisasi massa untuk melakukan makar. Mungkinkah seperti itu, Pak Nasir? Saya tidak mau berandai-andai juga apakah di belakang mereka ada satu kekuatan besar di mana mereka barangkali semacam pemicunya, ya. Sementara ada kekuatan yang ingin kemudian menindaklanjuti apa yang mereka sampaikan. Ini kita kan mencoba menyatukan puzzle. Ada pernyataan dari Presiden bahwa ada aktor politik pada tanggal 4 November. Kemudian Kapolri juga sempat menyatakan bahwa 2 Desember itu akan ada makar, ada pertemuan-pertemuan. Ya, menurut saya tidak ada. Ya, siapa? Kekuatan-kekuatan politik sekarang sudah terpolarisasi, ya, terpolarisasi. Pendukung presiden, ya. Itu kekuatan politik yang nyata gitu kan, yang nyata. Sementara ada Gerindra dan PKS misalnya, ya, di luar pemerintahan. Meskipun selama ini komunikasi presiden dengan Prabowo itu sangat intensif. Nah, pertanyaannya apakah ada di luar kekuatan-kekuatan politik yang real di parlemen ini yang kemudian menyusun agenda untuk kemudian menggulingkan pemerintahan yang sah? Saya nggak percaya itu ada. Tidak percaya itu ada? Saya tidak percaya itu ada. Kalau tadi Pak Fikar menyebut mungkin militer, atau jangan-jangan mantan militer begitu? Ya, begini, tradisi di Indonesia barangkali agak berbeda dengan di luar negeri seperti Thailand dan lain sebagainya, atau di Mesir, ya. Kita ini kan sulit untuk seperti itu, ya. Dulu kita ingat Gus Dur, ya, itu militer dengan alat-alat lengkap, alat-alat berat lengkap berada di depan istana. Waktu itu kita lihat, ya. Nah, dan itu pun kemudian dikatakan ingin kudeta dan sebagainya. Padahal juga tidak seperti itu, ya. Jadi memang Indonesia sepertinya dalam pengalaman yang saya baca, yang saya lihat, itu sulit untuk mengarah bahwa ada mantan militer, ya, untuk kemudian mengorganize sebuah kekuatan lalu kemudian ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Justru selama ini kalau kita mau jujur, mantan-mantan mereka itu, ya, apakah Panglima atau Kapolri selalu duduk di komisaris-komisaris perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi mereka ditempatkan di tempat-tempat seperti itu. Oke, baik. Saya kembali lagi mencoba bergabung dengan Pak Ahmad Basarah. Pak Ahmad Basarah? Ya. Iya. Halo. Pak Basarah, halo? Ya. Iya, Pak Basarah, mungkin Anda ingin menanggapi perbincangan tadi. Siapa kira-kira yang berada di belakang 10 orang ini kalau memang ternyata polisi memiliki bukti kuat bahwa mereka merencanakan atau sama-sama bermufakat ingin melakukan makar atau penggulingan pemerintahan yang sah? Ya, sebagai Komisi Hukum DPR tentu bicara hukum adalah bicara fakta. Kami tidak bisa bicara hukum dengan pengandaian. Pengandaian apakah ada aktor intelektual atau kekuatan real di belakang tokoh-tokoh yang sekarang sedang diperiksa oleh Mabes Polri. Saya kira itu tidak boleh dalam perspektif hukum, pengandaian semacam itu. Tetapi kalau kita mau telaah secara lebih kritis, sebenarnya dari 10 nama tokoh-tokoh yang sekarang diperiksa oleh Mabes Polri, relatif seluruh tokoh-tokoh itu adalah bukan tokoh-tokoh politik yang boleh dikatakan punya kekuatan real sebagai satu prasyarat untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah. Makar dalam perspektif kitab undang-undang hukum pidana kita itu kan ada 3. Pertama adalah makar wilayah, kedua makar ideologi, ketiga makar kepada pemerintahan yang sah, begitu. Nah, dalam perspektif ketiga makar itu sebenarnya tokoh-tokoh sekarang yang diperiksa oleh Mabes Polri secara politik boleh dikatakan tidak memiliki kekuatan real yang dapat dijadikan alat untuk melakukan makar dalam 3 kategori makar itu tadi. Kita lihat saja misalnya Ahmad Dhani, ya, sebagai musisi yang sekarang sedang mencoba loncat profesi menjadi calon wakil bupati, ya, kekuatan dia adalah kekuatan band yang sedang dia susun. Tentu tidak cukup kekuatan band itu untuk menggulingkan kekuasaan.
mengganti ideologi atau merebut satu wilayah. Kemudian Dr. Sri Bintang Pamungkas, betul beliau adalah aktivis partai politik, tetapi di hari-hari senjanya ini beliau sebetulnya lebih banyak melakukan kontemplasi ya terhadap perjuangan hidupnya, tidak punya kekuatan politik yang real yang dapat dijadikan modal dasar untuk melakukan makar dalam 3 kategori itu. Terlebih lagi Ibu Rahmawati, ya, beliau ini adalah putri Bung Karno yang sekarang mengambil jalan perjuangan di dunia pendidikan melalui Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno yang juga tidak punya kekuatan untuk melakukan makar itu. Jadi dengan demikian, begitu juga tokoh-tokoh yang lain. Jadi dengan demikian, kalaupun ada kategori makar yang ditujukan kepada mereka, menurut hemat saya, kategori makar mereka ini hanya pada tingkat makar pikiran dan perkataan. Begitu. Yang pikiran yang mencoba ingin merubah situasi yang seperti ini, yang dalam konteks idealisasi yang mereka bayangkan itu tidak sesuai menurut sudut pandangnya, kemudian sempat diucapkan dalam beberapa forum, ya, ketika mereka menyampaikan pikiran-pikiran dan pendapatnya itu, ya, kita juga melihat ada video-video viral di mana Dr. Sri Bintang Pamungkas berpidato menyampaikan pendapatnya, kritik terhadap situasi hari ini dan sebagainya gitu. Jadi dengan demikian tokoh-tokoh itu menurut hemat saya bukanlah tokoh-tokoh yang memiliki prasyarat politik untuk melakukan makar. Akan tetapi ya, polisi juga di dalam melakukan tugasnya melakukan apa yang sering disebut dengan pengembangan kasus. Bisa saja pengembangan ini yang sekarang sedang polisi selidiki untuk kemudian adakah keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan lain yang barangkali real begitu. Nah, pada konteks itulah saya kira dalam konteks penghargaan terhadap sistem negara hukum, kita berikan dulu kesempatan kepada Polri untuk melakukan pengembangan apakah bukti-bukti yang mereka miliki, rekaman-rekaman, rapat-rapat, pernyataan-pernyataan dan lain sebagainya punya keterkaitan secara langsung dengan pihak-pihak yang memang diduga punya kekuatan. Apakah itu kekuatan finansial, kekuatan politik, ataupun kekuatan-kekuatan lainnya yang dapat menjadi syarat untuk dapat dikategorikan melakukan makar. Itu pendapat saya. Oke, baik Pak Ahmad Basarah, ditahan dulu lagi, nanti kita akan kembali usai jeda komersial berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Kita masih membincangkan topik dialog hari ini adalah siapa dalang makar. Ada 10 orang yang ditangkap polisi pada pagi hari ini dan kemudian hingga saat ini kita masih belum mengetahui barang bukti apa yang dimiliki oleh polisi yang kemudian membenarkan penangkapan itu. Pak Nasir, tadi kita sempat berbincang, kira-kira bukti seperti apa yang harus dimiliki oleh pihak kepolisian yang kemudian membenarkan bahwa 10 orang ini memang melakukan upaya makar? Iya, pertama barangkali dalam pandangan saya mereka itu punya perencanaan, ya, punya perencanaan dari A, B, C sampai Z. Kemudian tahap bagaimana mereka menjalankan rencana-rencana itu. Sudah ada roadmap kira-kira begitu, ya kan? Nah, sudah ada roadmap yang kemudian mereka juga sudah punya orang-orang yang terindikasi ya bahwa orang-orang ini akan menjalankan roadmap tadi itu. Nah, apakah itu yang sudah ditemukan oleh kepolisian, ya, atau tidak? Saya juga tidak tahu, ya, karena polisi belum menjelaskan, ya, keseluruhan. Nah, karenanya memang kalau kita lihat orang mau makar seperti itu, ya, tentu dia sudah punya apa ya, sudah punya plan gitu loh, ya, sudah punya plan, dan dia biasanya didukung oleh kekuatan yang bersenjata, ya kan, tanpa senjata nggak mungkin. Artinya bahkan dia juga punya orang-orang di dalam, apakah TNI atau Polri untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Ya. Nah, karenanya memang ini menjadi pelajaran ya bagi kami di DPR sebagai pembentuk undang-undang itu memang mau tidak mau kami memang hari ini sedang merevisi hukum pidana kita. Sebab apa? Sebab multitafsir terhadap penerapan pasal makar ini membuat kemudian aparat mengalami kekaburan dalam pelaksanaannya, sehingga kemudian ekspresi politik
dianggap ini sesuatu yang sangat berbahaya. Oke. Padahal belum tentu berbahaya gitu loh ekspresi politik itu. Baik, baik. Pak Fikar, kalau Anda sendiri melihatnya harus seperti apa atau harus sekuat apa bukti yang dimiliki kemudian kita baru teryakinkan bahwa memang saya mau analogi ini ya, pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Di situ jelas loh, mana pendapat, mana menduduh orang secara bohong gitu. Artinya sesuatu yang tidak benar. Kalau pendapat ya nggak akan kena itu pasal-pasal penghinaan termasuk yang di IPA itu ya, jelas itu ininya gitu. Lagi-lagi kecuali kalau ada kekuatan besar di belakangnya. Ya, nah, maksud saya gini, kita harus luruskan dulu pemahaman demokrasi kita gitu loh, khususnya soal kebebasan berpendapat. Sejauh mana pendapat itu? Sepanjang dia hanya pendapat, mestinya kalau menurut saya ya hukum mengatur kebebasannya kan gitu, bukan kemudian kalau dia kemudian lebih dari pendapat, ada upaya-upaya kan gitu, umpamanya dia berhubungan dengan orang-orang tertentu yang potensial punya kewenangan besar umpamanya gitu ya. Nah, itu boleh, artinya pola-pola hubungan itu bisa dicatat gitu sebagai satu alat bukti gitu, bisa direkod gitu ya. Tapi kalau cuma pendapat, kalau saya itu koridornya masih demokrasi gitu. Masih kebebasan orang mengemukakan pendapat gitu. Yang ingin saya khawatirkan gini, jangan sampai penegakan hukum justru memundurkan demokrasi kita. Itu yang penting gitu. Baik, Pak Basara. Halo, selamat malam Pak Basara, masih mendengar saya? Masih setia. Iya, Pak Basara, kita kalau kemudian ini dianggap sebagai pemasungan demokrasi atau pemasungan kebebasan menyatakan pendapat. Tetapi kalau kita mau jujur, sudah lama kita tidak menyaksikan penangkapan yang seperti ini. Kita ingin percaya bahwa polisi memang memiliki barang bukti yang kuat yang kemudian melegitimasi apa yang dilakukan hari ini. Anda sendiri dalam bayangan Anda kira-kira harus seperti apa barang bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian? Ya, pertama saya ingin menjelaskan kedudukan hukum negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi langsung ditimpali dengan ayat 3-nya yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Berarti kita menganut mazhab negara demokrasi sekaligus negara nomokrasi, negara hukum. Sehingga oleh karena itu pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga diatur oleh ketentuan-ketentuan dan prosedur hukum. Apalagi di dalam pasal 28J, kebebasan pasal 28J Undang-Undang Dasar kita, kebebasan individu untuk mengekspresikan pikiran, pendapat, berorganisasi, menyampaikan pendapat di muka umum dan lain sebagainya dibatasi oleh kebebasan warga negara yang lain dan oleh karena itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga oleh karena itu menurut saya di dalam konteks menyampaikan pikiran dan pendapat, tentu dibedakan. Menyampaikan pikiran dan pendapat sebagai freedom of expression warga negara Indonesia, tentu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Tetapi ketika kebebasan berpikir berpendapat itu sudah ditindaklanjuti atau diniatkan untuk melakukan langkah-langkah perubahan di luar mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain, dalam arti hal itu disebut jalan ekstra konstitusional secara hukum, secara politik disebut makar, maka dia harus berurusan dengan hukum. Nah, hukum inilah yang sekarang sedang dilakukan. Penegakan hukum inilah yang sekarang sedang dilakukan oleh Mabes Polri, dan oleh karena itu menurut saya Mabes Polri berkewajiban untuk membuktikan alat-alat bukti yang cukup terhadap dugaan atau tuduhan makar yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang sekarang sedang diperiksa di Mabes Polri. Baik. Begitu. Baik, Pak Ahmad Basara, terima kasih. Kita sama-sama menantikan apa penjelasan Mabes Polri besok setelah menyelesaikan pemeriksaan kepada 10 tersangka hari ini. Dan terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya di Prime Time Talk. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami